Selamat berjumpa dengan seri konsep-konsep dasar fisika. Pada kesempatan ini disampaikan bagaimana menentukan peta potensial listrik di sekitar muatan statis. Dalam pemaparan ini digunakan teks dari buku acuan yaitu Introduction to Electrodynamics edisi 4 oleh Griffith, seksi 234. Tujuannya agar mahasiswa dapat sekaligus belajar bagaimana cara memahami uraian di dalam buku. Potensial listrik telah didefinisikan pada persamaan 221. Untuk itu perlu diperhatikan perumusan ini. Berdasarkan definisi ini, untuk menentukan V harus sudah diketahui peta medan listrik E. Untuk apa mencari V kalau sudah tahu E? Karena di dalam elektrostatik yang diperlukan adalah peta medan listrik E. Mengingat bahwa medan listrik itu merupakan gradien potensial, apakah tidak lebih mudah menentukan medan potensial dulu, kemudian baru menentukan medan listrik E dengan operasi gradien ini? Itulah idenya. Karena sumber medan listrik adalah muatan, tentunya kita dapat mencari medan potensial jika kita tahu sebaran muatannya. Kita punya persamaan Poisson yang mengaitkan medan potensial dengan muatan listrik. Namun persamaan ini bukanlah untuk menentukan V jika rho diketahui. Justru sebaliknya, persamaan ini adalah untuk menentukan rho jika V diketahui. Untuk itu maka harus dicari cara lain bagaimana menentukan potensial jika distribusi muatannya diketahui. Bisa digunakan definisi potensial ini dimulai untuk sistem muatan tunggal. Kita tahu bahwa medan listrik untuk muatan tunggal adalah diberikan oleh perumusan ini, dan untuk DL diambil dari persamaan 168 di bab 1. Kalau belum paham dengan persamaan ini, bisa dilihat di bab 1 bagaimana persamaan ini diperoleh. Ini adalah uraian tentang persamaan 168 pada seksi 141 di buku acuan yang sama tentang sistem koordinat bola. Mengapa koordinat bola? Karena sistem yang dihadapi adalah muatan titik, sehingga menentukan posisi titik-titik di sekitar muatan identik dengan posisi di sekitar pusat bola. Untuk memahami apa arti gambar 138 ini, marilah kita perhatikan pergeseran di dalam koordinat bola. Kita tahu bahwa di dalam koordinat bola itu variabelnya adalah R, theta, dan V. Sehingga pergeseran ini dl, jadi ini di dalam gambar, ini adalah merupakan pergeseran ke arah R, ditambah pergeseran ke arah theta, ditambah pergeseran ke arah V. Panjang pergeseran ke arah R itu adalah dlr ini. Ini adalah sama dengan dr di sini pada gambar 138A ini. Sedangkan panjang pergeseran ke arah theta ini adalah dl theta ini. Ini adalah sama dengan rd theta pada gambar 138 ini. Jadi ini adalah gambarnya di sini adalah ini. Ya, ini kalau kita gambarkan di sini ini adalah ini. Jadi ini dipindahkan. Ini sudutnya bertambah sebesar d theta. Sementara panjang pergeseran ke arah V adalah dlv. Pada gambar adalah ini. Nah, ini kalau ini kita pindahkan, ini adalah ini. Sehingga di sini panjang dlv ini adalah ini. Atau sama dengan ini. Ya. Nah, ini adalah proyeksi dari R ini ke bidang XY ini. Pertambahan sudutnya adalah dV. Maka panjangnya ini adalah R sinus theta dV. Nah, sehingga secara keseluruhan kita dapatkan persamaan 168 ini.
Kita kembali ke sini. Kalau dl ini kita dotkan, maka kita dapatkan bahwa ini R satuan dot R satuan adalah 1, sedangkan R satuan dot theta satuan itu adalah 0, dan R satuan dot V satuan itu juga 0, sehingga kita hanya mendapatkan komponen ke arah R saja ini. Dan ini adalah skalar. Jika E.dl ini kita substitusikan ke sini, maka kita dapatkan ini. Yang mana di sini muatan Q ini adalah berada di sumbu koordinat. Titik acuan O ini diambil di tak hingga. Kenapa? Kita tahu bahwa O ini adalah titik acuan sembarang yang kita bebas menetapkannya asal konsisten. Jika kita tetapkan di titik tak hingga, medan listriknya adalah 0, sehingga potensialnya pun juga 0. Ini adalah hasil integralnya. Dengan demikian, batas bawah ini akan tereliminasi. Hasilnya menjadi seperti ini. Perhatikan tanda negatif ini pada persamaan ini. Jika muatannya positif, potensialnya adalah positif. Berarti integral E.dl ini adalah negatif. Apa artinya? Itu berarti diperlukan usaha untuk melawan medan listrik jika kita membawa muatan uji mendekati muatan positif. Apa maksudnya ini? Untuk memahami ini perlu grafik potensial muatan positif dan negatif. Sebelah kanan warna merah ini adalah grafik potensial sebuah partikel bermuatan positif yang berbentuk bukit atau hills. Sebelah kiri berwarna biru untuk muatan negatif berupa lembah atau vole. Gradien menunjukkan kemiringan garis singgung grafik. Gradien positif artinya berasal dari nilai yang rendah ke tinggi. Minus gradien berarti dari nilai tinggi ke rendah. Dengan demikian, medan listrik karena ini adalah minus gradien bermula dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Untuk daerah negatif, makin besar nilainya, semakin rendah potensialnya. Uraian di sini sudah jelas. Persamaan 226 untuk muatan partikel tunggal. Persamaan 227 ini adalah untuk banyak partikel dengan menerapkan prinsip superposisi. Ini adalah jumlah potensial dari masing-masing muatan. Persamaan 28 ini untuk sistem muatan kontinu. Jika partikel-partikel ini bersatu membentuk benda, yang mana di sini satu sama lain tidak terpisahkan sehingga penjumlahannya menggunakan integral. Terakhir persamaan 229 ini adalah elemen muatan dq ini diganti dengan rho deta. Sehingga di sini elemen muatan dq di sini ini adalah rho deta. Simbol aksen ini menunjukkan bahwa muatan ini adalah pada volume di sini. Inilah yang dicari, yaitu bagaimana menentukan V jika rho diketahui. Bandingkan dengan persamaan 28 untuk medan listrik ini. Di sini tidak ada R satuan, sehingga tidak direpotkan dengan pengintegralan komponen vektor. Ini adalah perumusan potensial untuk sistem muatan panjang garis dan pada permukaan bidang. Dengan mengetahui peta potensial suatu sistem muatan, medan listrik dengan mudah dipetakan dengan melakukan operasi gradien pada potensial ini. Satu hal yang perlu diingat bahwa persamaan 229 dan 230 ini adalah untuk titik acuan di tak hingga. Nah, itulah uraian bagaimana belajar dari membaca buku. Harus penuh imajinasi, penuh abstraksi, dan rajin membuka referensi. Saya Heri Purwanto, jangan berhenti belajar
dan ajarkan yang dipelajari pada orang-orang.